Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Pertama, tidak lupa untuk senantiasa bagi kita semua agar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan yang insya Allah semoga ini menjadi barokah dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tidak lupa salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita mampu terangkat dari alam kejahiliaan, alam kebodohan menuju zaman yang terang benderang dan adanya din dan iman dan Islam. Pada malam hari ini kita akan sedikit berbagi dengan Mas Muhammad Firdaus Ramadan. Beliau ini adalah seorang founder SHU Indonesia. Dia juga merupakan pendiri komunitas sedekah Haji Umroh, co-founder Keranjang Berbagi. Nah, beliau ini merupakan pegiat di bidang teknik lunas dan bisnis tanpa modal. Indonesia Lunas Tapal Kuda, penggiat 1000 jam bisa ke Baitullah, inisiator brand Adventure Indonesia, penggiat One Day One Al-Quran, dan penulis tematik Al-Quran. Itu salah satu portofolio yang sudah dia miliki. Kemudian ada visi hidup di sini. Di sini disebutkan menjadikan kolaborasi stakeholder waktu, harta, tenaga untuk berdampak bermanfaat bagi banyak orang. Khairun nas anfa'uhum linnas. Insyaallah pada malam hari ini kita akan berbagi bersama beliau tentang motivasi-motivasi dan kiat-kiat sukses yang sudah berhasil dia lalui. Mungkin ini Mas, untuk yang pertama kita mulai dari origin story, kisah awal mula gimana sih bisa sampai pada tahap sekarang ini. Ya, terima kasih. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan waktunya. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam siapapun yang menyimak dan mendengarkan, karena ini sifatnya bukan offline ya, juga ada pemirsa online. Mungkin sedikit informasi ataupun terinspirasi, motivasi dan edukasi selama perjalanan dan pengalaman yang kami alami. Kami ingin menyampaikan ya sebenarnya bagaimana perjalanan ini sehingga kita siap berjuang, siap mengedukasi, siap mensupport, di mana ada komunitas, ada organisasi maupun ada elemen organisasi yang punya purpose yang besar, tujuan yang besar, visi misi yang besar. Jadi perjalanan kami sejarahnya adalah ya memang ya cukup panjang sekali. Yang berawal dari ya usia yang cukup muda sekali. Kami di usia mungkin sama seperti kawan-kawan, teman-teman pemirsa, khususnya mahasiswa yang mungkin lebih banyak pendengarnya, marketnya nantinya. Jadi memang di usia masih mahasiswa kita sibuk dengan satu pekerjaan yang itu sifatnya profit oriented. Jadi sifatnya bagaimana menghasilkan duit. Disitulah perjalanan jatuh bangun sangat lama sekali, mulai dari hal yang kecil sampai besar dialami. Alhamdulillah perjalanan waktu kurang lebih sudah hampir 2 tahun lebih, kita muncul panggilan hati. Ini mungkin bagian dari purpose hidup saya, mungkin bagian dari panggilan hati, bahwasanya tujuan manusia itu satu, yakni bagaimana kita menjadi manusia yang bermanfaat, manusia yang berdampak, manusia yang bisa menjadi
ya mulia lah bagi lingkungan sekitar dan lain sebagainya. Karena kalau kita berdampak, bermanfaat, ya insya Allah duitnya, rezekinya bakal datang. Itu. Singkat cerita perjalanannya ya seperti itu, ya kurang lebih dari mahasiswa, dan baru 2 tahun yang lalu Mas kita muncul dengan histori awal. Kita berani mendirikan yayasan namanya Sedekah Haji Umroh, yang itu sudah kita buktikan. Ada kurang lebih 9 orang kita umrohi gratis 100%, dengan market kami yang memang benar-benar duafa, guru ngaji, siapa aja orang-orang yang memang jadi korban kita bisa berangkati. Tapi kita nggak berhenti di kegiatan yang berdampak agama saja, tapi kita juga ingin support kawan-kawan yang memang punya mungkin punya program, punya tujuan bagaimana berkolaborasi dengan platform crowdfunding yang memang sudah punya brand. Ya mungkin seperti itu sejarahnya. Kita nggak jelasin lebih spesifik, tapi yang jelas perjalanan itulah kami siap bagaimana mensupport dari teman-teman yang memang punya tujuan yang sama. Nah, itu. Oke, berarti dari sejarah itu sudah pasti banyak pengalaman-pengalaman yang berhasil didapat. Tentunya pengalaman itu berupa kegagalan maupun keberhasilan yang sudah dihasilkan. Kemudian mungkin perlu kita gali mengenai latar belakang atau fondasi awal. Apa sih motivasi yang bisa membuat Mas ini terinspirasi untuk membangun hal tersebut? Iya. Jadi latar belakang saya basically adalah sebenarnya mahasiswa yang memang suka berwirausaha, suka yang berbisnis. Tapi yang jadi latar belakang saya kenapa kok bisa sampai sejauh itu kita berpikir jadi pejuang filantropi. Jadi istilahnya pokoknya aku iso kalau seandainya mau berdampak untuk ini. Jadi nggak pernah mikir untuk apapun. Karena kalau kita punya kemauan, ya kita pasti akan jadi jalan, pasti bisa. Tinggal bagaimana daya kita menyatukan sebuah tim atau menyatukan sebuah pergerakan yang kita tuju ini jadi kesamaan. Jadi intinya latar belakang ini kita muncul atas dasar ya banyaknya kepedulian, masalah-masalah yang terjadi baik dari lintas problem sesuai dengan spesialis kami di umroh haji. Nggak berhenti di situ, juga ada di bidang pendidikan, kemanusiaan, sampai di bidang ekonomi. Jadi itu yang sudah kita buktikan, latar belakang yang sudah kita buktikan bahwasanya banyak orang yang butuh dibantu untuk mewujudkan pendidikannya, baik itu tempatnya, tapi nggak tahu bagaimana mengumpulkannya. Nah, jadi dari masalah itu Mas. Jadi sehingga itulah latar belakang kita untuk mencetuskan diri dan memantaskan diri basic menjadi deal maker atau filantropis. Jadi pejuang filantropis. Itu. Oke, berarti dalam hal ini motivasi-motivasi yang sudah berhasil dibangun itu berasal dari kondisi lingkungan yang di situ kemudian Mas melihat peluang di sini ada sebuah potensi dan kebetulan masyarakat membutuhkan. Iya betul sekali. Kemudian mungkin dari kami itu masih belum begitu paham. Apa sih crowdfunding itu? Barangkali dari sini teman-teman juga bisa terinspirasi untuk membuat atau bahkan melahirkan sebuah inovasi baru. Barangkali mungkin bisa dijelaskan apa sih crowdfunding itu? Kami akan berikan sebuah edukasi atau sebuah penjelasan agar lebih gamblang, lebih luas, dan ini jangan berhenti di sini. Edukasi ini harus diulang-ulangi sehingga banyak masyarakat, banyak organisasi yang tahu dan paham apa itu crowdfunding. Jadi crowdfunding ini sebenarnya sebuah kekuatan massa. Jadi artinya crowdfunding itu adalah praktek penggalangan dana dari sejumlah besar orang untuk memodali sebuah proyek atau usaha. Jadi
crowdfunding itu sebenarnya kalau di luar negeri, di negara maju itu sudah berjalan cukup lama sekali. Mungkin itu di bidang usaha bisnis. Kalau di Indonesia, insya Allah 2013 itu baru berdiri yang namanya kitabisa.com. Itu. Jadi crowdfunding itu intinya kalau bahasa Indonesianya adalah urun dana. Ya, urun dana. Kalau bahasa Jawanya itu apa? Patungan. Ya. Kalau bahasa Maduranya sombengan, urunan yang dilakukan dengan berjamaah. Ya, kalau di bahasa Islam itu ada namanya bisnis Islam itu namanya syirkah. Ya, syirkah artinya secara bahasa mungkin kerjasama. Ya, bagaimana membangun sebuah power atau kekuatan. Jadi sebenarnya crowdfunding ini momentum besar bagi teman-teman organisasi, brand lokal, siapapun yang ingin memajukan sebuah proyek atau program besar yang ingin berdampak bagi masyarakat banyak. Intinya seperti itu, sederhananya. Oke. Kemudian setelah kita paham apa itu crowdfunding, tentu kita juga perlu tahu aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam organisasi atau himpunan orang-orang ini apa saja sih? Kemudian program yang mungkin perlu untuk dilahirkan atau dikerjakan itu apa saja? Oke, siap. Jadi yang harus dipahami di dalam melaksanakan sebuah aktivitas urun dana atau crowdfunding, ya, itu sebenarnya harus kita pahami dulu tujuannya untuk apa, dan visi misinya apa, dan dampaknya apa. Jadi value yang akan kita buat itu harus jelas dulu. Baik itu kita buat sebuah proposal, kita buat sebuah penawaran dan lain sebagainya. Nah, itu harus jelas dulu. Arah kita harus jelas. Jadi orientasi dalam crowdfunding itu ada dua. Yang pertama sifatnya sosial. Itu yang sosial. Jadi sosial itu yang sebenarnya dibentuk di Indonesia, ya, seperti kitabisa.com, benihbaik.com. Mungkin ada sedekah rombongan dan lain sebagainya, ya, banyak. Itu kalau sosial sih. Jadi ada dua jenis orientasi crowdfunding. Yang pertama adalah sosial, itu sifatnya adalah benefit. Jadi benefit, manfaat, ya. Ada yang kedua, crowdfunding itu sifatnya adalah bisnis. Apa kalau bisnis? Berarti profit. Ya, nanti ada harus untung. Kalau benefit itu adalah manfaat. Itu. Jadi orientasinya seperti itu. Terus bagaimana langkah teman-teman yang harus dilakukan? Ya tadi kita bilang bahwasanya kita harus tahu tujuannya apa, manfaatnya apa, value apa yang harus kita bangun atas dasar yang kita inginkan. Seperti itu. Oke, setelah mengetahui tentang kegiatan atau prosesnya, selanjutnya mungkin adalah sesuatu yang paling penting di sini, yaitu kiat sukses. Gimana sih agar program ini atau organisasi ini bisa dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan-tujuan yang sudah diharapkan sebelumnya? Oke, Bu. Jadi kalau kita berbicara kiat sukses, bagaimana kita mempunyai sebuah program yang sifatnya itu adalah penggalangan dana, ya sebenarnya kalau kami punya 3 kiat untuk mencapai sebuah kesuksesan. Ya, jadi sukses itu adalah sebuah keharusan atau tujuan. Jadi sukses seseorang bagaimana? Ya tujuan seorang sukses adalah ya ikhtiarnya sungguh-sungguh kita satukan. Jadi ada 3. Yang pertama, kiat suksesnya adalah kita harus punya tim. Harus punya tim dan impian yang jelas, target dan goalnya. Ya, 1, kita harus punya tim dan impian yang jelas, target dan goalnya. Oke. Yang kedua, putuskan dengan cara apa kita untuk mencapai sebuah impian tersebut. Putuskan dengan cara apa kita untuk mencapai impian tersebut. Dan strategi untuk mencapainya. Itu. Jadi yang kedua, putuskan. Yang ketiga adalah ya komitmen bersama. Tanpa didasari komitmen untuk mencapai sebuah tujuan tadi,
nggak mungkin tercapai. Jadi harus punya plan, harus punya big dream yang terarah, yang kita ukur waktunya, jangka pendeknya kapan, 3 bulan sampai 6 bulan ini apa yang kita lakukan, jangka menengahnya apa, sehingga goal kita tahu bagaimana arah kita untuk melangkah. Nah itu. Selain goal tadi, kita juga harus ada SOP ya, maupun job desk yang harus kita bagi sesuai dengan basic skill, basic talenta, dan passion masing-masing tim itu. Seperti itu. Kemudian ini Mas, Oke. untuk menggerakkan sebuah organisasi yang seperti ini yang sifatnya sosial planner, tentu itu melibatkan banyak orang dan banyak elemen masyarakat. Nah, untuk itu diperlukan sebuah ikatan yang membuat orang-orang tersebut percaya bahwa ini bukan sesuatu yang mungkin bisa disalahgunakan dan segala macam. Itu mungkin menurut saya masuk dari sebuah tahapan di mana organisasi tersebut harus meraih kepercayaan melalui branding dan segala macam. Kira-kira itu gimana prosesnya, Mas, untuk bisa dipercaya oleh masyarakat? Oke, siap. Jadi untuk membangun trust, kepercayaan itu memang bukan hal yang mudah. Bukan hal yang mudah, tapi ya juga bisa kita bangun trust itu mungkin dengan satu hal yang harus kita bangun dari internal organisasi atau internal perkumpulannya, internal kampungnya, internal wadah yang sudah ada. Jadi itu yang harus kita bangun dulu trustnya. Bagaimana caranya? Ya, era sekarang sudah era teknologi. Jadi era ini adalah momentum besar brand lokal yang mampu untuk jadi ini menguasai marketnya. Nilai loyalitas dan totalitasnya cukup tinggi sekali. Jadi langkah pertama itu dengan cara apa? Dengan teknologi. Ya, kita bangun testimoninya, kita bangun langkah-langkah kecil yang harus kita bangun dengan konten gambarnya, baik itu di Instagram, di Facebook, di YouTube. Itu semuanya yang harus kita bangun dari hal-hal kecil itulah. Karena segala sesuatu yang besar tidak akan mencapai besar tanpa dilalui dengan proses dari hal-hal kecil yang harus tim itu bangun. Jadi gambaran saya seperti itu. Itu merupakan bagian dari proses ya, Mas. Kemudian ada beberapa hal lagi yang mungkin masih menjadi pertanyaan dari teman-teman ini, khususnya mengenai ini pembentukan sebuah tim yang kuat. Sebelum kita berbicara tentang kesuksesan berjalannya program ini, tentu kita harus berhasil membentuk sebuah ikatan internal yang kuat dan bisa untuk saling dipercaya. Artinya antara satu dengan yang lainnya itu harus bisa terkoneksi, satu frekuensi khususnya. Dan mungkin kita bisa berbagi mengenai gimana sih untuk mencari atau menemukan tim yang solid untuk kita dan untuk menjaganya juga supaya tetap solid. Jadi bagaimana untuk menyatukan sebuah frekuensi dan menemukan sebuah tim yang solid, yaitu memang butuh pendelegasian khusus. Jadi pendelegasian khusus dalam rangka kita tahu apa sih potensinya tim ini yang kita butuhkan. Jadi kita klasifikasikan. Kalau mimpi kita besar, jadi lakukan delegasi-delegasi, kolaborasi-kolaborasi dengan orang yang punya kapasitas besar. Nah, jadi dengan cara apa? Ya kita dengan cara kolaborasi. Oh iya, kalau kita butuh bidangnya SDM, berarti kita butuh mendelegasi atau kolaborasi dengan orang yang ahli SDM. SDM-nya apa yang dibutuhkan? Oh iya, SDM-nya adalah SDM personal development. Nah, itu yang harus kita delegasikan. Jadi agar apa? Agar kita tidak salah arah dalam mencapai sebuah tujuan. Nah, terus teman-teman yang delegasi tim lapangannya siapa? Itu harus benar-benar terkoordinir dengan baik. Ya. Tapi kalau kita mau melangkah dengan hal-hal yang besar di era sekarang, ya tidak harus menunggu sempurna. Tapi bangunlah dari tim-tim kecil mungkin
dari tim internal dari apa ya? Brand scholarship di sini ya kita bangun komitmennya. Si A itu tim digitalnya, tim B itu tim bagian apa ya, bagian hostnya atau tim publikasi atau humasnya. Ada tim C itu bagian manajemennya, bagaimana membuat sebuah detailnya itu membuat sebuah semacam kayak formnya kalau offline, kalau online buat form dokumen Google-nya gimana itu ya. Ada yang buat websitenya juga, itu semuanya harus tertata, terkonsep ya, sehingga nanti teman-teman juga mengakomodir konsultasi siapa sih masternya SOP, siapa sih masternya job desk, sehingga pekerjaan visi misi kita itu bisa terukur, bisa jelas arahnya. Terus tim digital marketingnya siapa? Nah, terus mappingnya bagaimana tim digital marketing? Apa offline? Kita kolaborasi dengan mungkin di Jember ya, ada Info Warga Jember. Mungkin nanti bisa ada yang dengan Info Warga Jember, marketnya ada yang tahu berapa? Marketnya ada 800.000 ya. Itu cukup besar sekali. Ada mungkin kalau di IG, kalau kita pernah amati ada beberapa wadah info ya di Jember yang itu di atas 100.000. Ada juga personal, ada selebgram. Itu semuanya sebuah wadah, sebuah kolam. Ibarat kolam itu kalau kita lemparin sebuah informasi yang sifatnya kemanusiaan, pendidikan, dampak ekonomi, kira-kira dukung nggak? Pasti dukung. Ya pertanyaannya, tim ini mau nggak pemetaan seperti itu? Dan itu sebenarnya sangat mudah sekali. Apalagi misi kita, dampak kita yang kita bangun untuk Jember berprestasi, untuk wadah masyarakat itu sehingga dapat kesejahteraan, kemakmuran. Kita minta asisi dari siapa? Mulai dari bupatinya sampai ke bawah. Tanda tangan itu punya power. Seperti itu. Ya semoga dari pembicaraan ini ada yang dengar mulai tingkat bupati, tingkat rektor, tingkat semua lini, ya. Baik itu dosen, baik itu mahasiswa, semua lini, sehingga berperan untuk kita punya tujuan yang sama. Jember ini jadi jembatan berprestasi, jembatan berkah. Siap? Siap. Oke, itu ya. Jadi biar agak tegang, agak keras dikit. Seperti itu. Kemudian ini apa? Setelah semua hal tersebut sudah berhasil kita capai, kita mulai dari awal terbentuk motivasi, kemudian dilanjut dengan pemahaman tentang program, dan yang terakhir adalah tentang pembentukan sebuah tim. Selanjutnya adalah masuk pada tahapan eksekusi. Dalam hal ini mungkin kita diperlukan sebuah strategi. Apakah ada strategi khususnya di sini dalam bidang marketing atau pemasaran, agar informasi yang kita bagikan itu bisa tersebar luas dan bisa diterima oleh masyarakat umum. Oke, siap. Jadi bagaimana apabila kita sudah tahapan semua yang tadi kita sampaikan mulai tim dan edukasi dan lain sebagainya sudah tercapai, ini yang perlu kita pahami. Jadi sesuai dengan temanya, kiat sukses marketing manajemen crowdfunding. Nah, jadi marketing itu bagian dari ujung tombak suksesnya sebuah program atau sebuah proyek. Nah, jadi ada tahapan marketing. Jadi marketing itu mungkin secara arti adalah segala usaha atau tindakan untuk menjangkau market atau customer yang akan kita target. Kalau sifatnya itu bisnis, itu ada spesifik market. Tapi kalau sifatnya itu sosial, itu bisa dijangkau seluruh market, seluruh masyarakat, sehingga kita bisa memapping target demografinya. Kalau kita marketnya seluruh Indonesia, ada berapa kira-kira Indonesia? 270 juta jiwa. Di Jember ada berapa? Itu luar biasa. Tinggal kita memanfaatkan potensi ini. Beri kita di Bright Scholarship ini 12 pemuda akan goncangkan seluruh perubahan di Jember, seluruh perubahan di Indonesia. Jadi seperti itu. Langkah ini tidak selesai masih. Jadi marketing ini nggak selesai. Ada 3 rahasia yang harus diperkuat oleh 12 pemuda hebat ini. Apa? Langkahnya yang pertama. Ini rahasia ini sebenarnya yang dilakukan oleh orang-orang brand, orang-orang branding, yang dia tidak akan diketahui oleh siapapun.
Karena di era milenial ini banyak sekali pekerjaan-pekerjaan baru yang banyak sekali tidak mengenal. Banyak orang-orang yang sudah eranya nggak mengenal teknologi ini. Apa rahasia ini yang harus kita capai? Salah satunya adalah branding. Branding ini apa? Branding ini bagaimana cara kita mengenalkannya, baik itu dengan media online maupun offline. Nah, ini butuh yang namanya by design, butuh desain yang menarik, butuh auditor editing, baik itu di YouTube itu yang menarik. Kita cari talent orang yang bisa buat itu sehingga orang yang melihat bisa terkesan. Nah, itu ya, itu rahasia pertama. Apa? Branding. Ya, jadi branding. Baik itu nanti offline minta ini, kita mau golin satu pesawat gratis di Jember, rekor muri, mau rekor bagaimana putra daerah dari 12 pemuda ini jadi saksi sejarah Jember, jadi perubahan di bidang sosial apa, kita siap support itu sebagai publikisnya. Jadi rahasia branding yang pertama. Yang kedua rahasianya adalah marketing. Ya, marketing itu apa tadi? Ujung tombak. Jadi marketing itu adalah segala usaha atau tindakan untuk menjangkau market atau customer yang akan kita target. Jadi tujuan marketing itu sebenarnya ada dua. Tujuan marketing ada dua. Yang pertama tujuannya adalah jadi kemampuan untuk mengenalkan sebuah program. Ya. Jadi mengenalkan sebuah program. Marketing itu kemampuan bagaimana mengenalkan sebuah program, baik itu dengan cara edukasi offline maupun online. Jadi marketing itu juga mengenalkan sebuah program, merek, logo, slogan, dan tujuan, dan visi dan misi. Itu. Jadi itu yang harus kita ulang-ulangi. Nah, yang kedua tujuannya marketing adalah bagaimana orang yang sudah mengenal edukasi itu dia mau ikut peran. Nah, inilah yang namanya selling, ya. Jadi rahasia yang ketiga adalah apa? Selling, agar orang mau berdonasi. Kalau kita punya program sifatnya offline, banyak crowdfunding yang sudah ada yayasan itu masih mentargetnya mengerjakannya mungkin masih offline, banyak ya. Mungkin teman-teman tahu lah. Di Jember itu banyak mungkin yang sudah market offline. Bagaimana offline? Ya sudah, bagaimana pendapatan bulanan orang bisa jadi zakatnya, sedekahnya jadi pendapatan gerakan sosial ini. Oke, bisa dipahami? Nah, itu. Jadi intinya kalau kita dengan selling itu kita nggak punya manajemen yang kuat, tim ini sudah ada, sifatnya adalah penggerak. Mau kita bangun tim broadcaster ya, baik itu WA yang lagi training, WA, IG, itu benar-benar kita ulang-ulangi. Target kita 60 hari ke depan, 3 bulan ke depan melakukan apa? Kita bangun tim ini, komitmen bersama. Kalau memang pertama 8 jam waktunya untuk broadcast, untuk sharing terus lah, ya. Itu. Jadi goal untuk bagaimana orang mengenal ini butuh semakin banyaknya orang menerima informasi. Intinya itu. Nah, itu ya. Kalau strateginya belum dijawab tadi. Strateginya ini tercepatnya ada 4 rahasia. Yang pertama adalah kolaborasi. Kolaborasi ini apa? Kolaborasi ini kita harus tertarget dengan jelas waktunya. Kita setiap hari harus mengambil keputusan minimal eksklusi keputusan ya. Ada tim manajemennya untuk membuat sebuah kesepakatan minimal dengan 5 organisasi. Oh iya, saya tahu organisasi A, mungkin Koperasi Kereta Api ini punya dana sekarang lebih di BNI ini 20 miliar. Kalau BRI ini punya di organisasi ini punya aset ini, itu punya data itu, database itu. Kalau mapping kita semakin terarah, angka kita yang akan kita tuju berapa, insya Allah jadi goal yang akan kita capai dengan waktu yang sangat singkat. Minimal lah 3 bulan sampai 6 bulan. Itu jangka pendeknya. Karena goal itu memang harus kita ini ya, harus kita jadikan komitmen bersama. Itu yang pertama, cara cepatnya apa? Kolaborasi. Yang kedua adalah repetisi. Apa repetisi?
jumlah intensitas kita dalam mengulang-ulangi sebuah tujuan kita. Jadi harus punya gairah yang sama untuk mencapai sebuah tujuan ini. Repetisi. Yang ketiga, delegasi. Delegasi. Kita harus tahu betul siapa teman kita, kawan kita, dosen kita yang siap jadi relawan, sehingga dia mau mendelegasikan waktu dan tenaganya dia untuk memberikan sebuah edukasi ke relasi dia. Jadi gali referensinya, karena setiap referensi mungkin setiap dosennya, direkturnya punya relasi dia di Jakarta, di Surabaya, di seluruh Indonesia. Kita bangun frekuensi yang sama karena kita punya tujuan yang sama untuk membangun Indonesia maju, ya. Betul ya? Delegasi yang ketiga. Yang terakhir adalah imajinasi. Imajinasinya apa? Bahwasanya dalam membangun imajinasi ini butuh yang namanya bayangan, ya. Sesuatu yang belum terjadi itu ini pasti akan terjadi. Jadi kita butuh ilmu fundamental. Kita harus berkolaborasi. Oh iya, saya harus berkolaborasi. Ilmu fundamental saya dengan komunitas magnet rezeki. Komunitas fundamentalnya komunitas, mungkin komunitas sholawat kalau yang muslim, ya. Mungkin kalau yang non muslim komunitas keagamaannya. Jadi kita sifatnya general, sifatnya luas. Bahwasanya dampak yang kita bangun ini tidak spesifik dalam satu arah, tapi semua global. Mulai dari tingkat bawah sampai tingkat menengah, tingkat mahasiswa, tingkat pendidikan, semua kita akan tuju. Jadi misi itu harus jelas. Tujuannya untuk pendidikan, kemanusiaan, atau kesejahteraan ekonomi. Jadi seperti itu. Kemudian ini Mas, dari semua proses yang sudah disampaikan tadi, pada akhirnya kita sebagai pemuda itu masih perlu untuk dibekali yang pertama keberanian untuk memulai. Karena tanpa adanya hal itu kita tidak akan pernah melakukan sebuah perpindahan dari titik yang 0 sampai ke titik yang langkah pertama, kedua, dan selanjutnya. Kita butuh sebuah proses, dan untuk memulai itu kita butuh sebuah keberanian. Kira-kira seperti apa sih tips yang mungkin perlu untuk mahasiswa lakukan agar mereka berani untuk memulai dan berani untuk mengalami kegagalan di sini? Jadi untuk memulai tadi, bagaimana bagi khususnya milenial, ya, pemuda, bagaimana rata-rata yang saya temui, yang saya ajak diskusi, yang mungkin masih punya angan-angan, itu hanya berada di posisi ide saja, angan-angan saja. Jadi actionnya gimana. Akhirnya yang kita dahulukan adalah perasaannya, sehingga tidak memulai. Nah, ini yang harus temukan. Yang pertama adalah temukan masalah, temukan problem. Itu yang harus kita temukan pertama. Yang pertama itu. Yang kedua, temukan nama konten. Apa yang harus kita akan buat. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah, ya, ini tindakan. Tindakan ini yang harus benar-benar anak-anak muda ini sebuah potensi yang hebat. Tidak harus menunggu. Jadi umumnya menunggu prosedural yang harus dilakukan. Jadi langkah yang harus dibuat adalah bangunlah langkah-langkah kecil. Temukan ini, yang ketiganya adalah tindakannya adalah. Jadi ini yang saya lakukan selama ini. Ke siapapun, ke apa yang kita temui, apa tindakannya? Tindakan kita adalah out of the box. Apa out of the box? Bagaimana kita bertindak cepat, bukan besok, bukan nanti, tapi hari ini, tapi besok, tapi sekarang. Kita untuk memulai tanpa harus menunggu. Jadi kita berusaha berpikir dengan sudut pandang yang berbeda. Nah, ini nggak mudah. Kalau nggak kita berpartner dengan yang berpengalaman, kita selalu berpikir tak kiri, ya. Tak kiri, ya. Pesimis. Jadi kita selalu menganalisa. Itu bertindak out of the box. Yang kedua,
kita harus bertindak yang namanya purpose. Purpose ini apa? Tujuan kita ini nilai mulia, nilai sosial, nilai berdampak. Jadi jangan tunggu yang lain, sudah kita lakuin aja. Itu tindakan kita harus purpose. Itu saja yang menurut langkah menurut saya paling efektif. Iya. Itu mungkin sebuah rangkaian yang perlu untuk kita lakukan, mulai dari kiat sukses dan tips dan trik bagi kami khususnya para milenial. Kemudian bagi teman-teman yang mungkin di rumah ada pertanyaan yang ingin disampaikan, boleh disampaikan melalui kolom komentar di live Instagram. Dipersilakan untuk setengah jam ke depan. Kita sambil ini biar jadi pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh teman-teman, kawan-kawan atau pemirsa di Instagram. Jadi lakukan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin jadi problem atau masalah yang ada di lingkungan, bagaimana teman-teman bisa menciptakan. Ya, itu. Mungkin juga ada yang mau berdiskusi apa yang harus diselesaikan dalam sebuah jangka pendek dalam memulai sebuah pergerakan yang sifatnya massal. Itu. Jadi jangan ragu-ragu, jangan pesimis ya, harus optimis. Ini ada satu pertanyaan. Oke. Sini dari Mas Said. Dia menanyakan bagaimana sih cara untuk menggunakan crowdfunding sebagai upaya dalam mengumpulkan dana. Misalkan dalam satu program tertentu kita membutuhkan dana yang di situ harus dihimpun dari masyarakat luas. Oke. Kira-kira tipsnya apa? Gimana caranya untuk bisa mengumpulkan dana? Ya. Tipsnya bagaimana untuk mengumpulkan dana dalam sebuah program sosial, ya. Ya, jadi bagaimana mengumpulkan dana? Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus siapkan apa masalah yang terjadi saat ini. Jadi saat ini yang sekiranya kita sudah tahu ada nggak kira-kira market itu yang akan kita support, sehingga program kita ini langsung terhubung dengan orang-orang yang memang dia mau support. Jadi istilahnya mau alokasikan sebuah pendapatannya ya. Tapi pendapatan di momentum sekarang ini luar biasa, bagi wira swasta sangat berdampak. Tapi bagi yang mungkin masih karyawan itu masih ada pendapatan. Jadi ambillah di situ celah. Jadi yang pertama temukan masalah, di situ kita ciptakan, mau kita kerjain dengan offline maupun online. Itu. Yang kedua, momentum ini harus kita langkahkan, baik itu kita kerjakan dengan offline maupun online, kita kerjakan. Jadi kalau offline yang kita kerjakan, apa sih yang tidak dilakukan oleh orang lain kita ciptakan, kita modifikasi. Atau apa yang sudah dikerjakan orang lain kita kolaborasi. Iya, kita support, karena nggak mungkin istilahnya kalau kita mau sukses itu fokusnya adalah harus sukseskan dulu orang lain. Gitu. Harus sukseskan dulu komunitas yang terdekat sudah jalan. Apa yang bisa disupport oleh teman-teman ini? Apa yang belum ada kita? Jadi di situ harus saling jadi multi efek. Jadi seperti itu makanya. Mungkin ada lagi? Sambil menunggu dari teman-teman mungkin, ada sebuah pertanyaan berkaitan tentang momentum yang tepat. Kebetulan pada saat ini tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia sedang berduka dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Nah, tentu ini menjadi sebuah momentum yang tepat bagi seorang socialpreneur atau organisasi-organisasi sosial untuk mulai bergerak aktif menghimpun dana dan persatuan, entah itu dari
teman-teman di luar sana yang mungkin dia adalah food influencer dan lain sebagainya untuk memberikan atau menyalurkan empatinya, entah itu dalam bentuk bantuan dana dan lain sebagainya. Harusnya saat ini itu menjadi sesuatu yang sangat gencar untuk kita lakukan. Kira-kira seperti apa untuk bisa menyusun hal seperti itu, gimana? Ya. Jadi mungkin pertanyaan yang kedua ini adalah sebuah bagaimana dengan kondisi COVID-19 ini ya, pandemik yang terjadi bukan hanya di Jember saja, tapi di seluruh dunia. Jadi wabah ini bukan wabah yang biasa, tapi wabah yang luar biasa. Wabah yang luar biasa dari mananya? Dari penyebarannya yang sangat cepat dan sangat luas sekali. Mungkin seumur hidup saya dengan usia yang sangat masih muda sekali, mungkin ini yang pertama kali. Juga mungkin kawan-kawan teman-teman yang usianya mungkin di bawah 30 tahun, mungkin ini yang pertama kali dan mungkin yang bisa jadi yang lumayan waktunya panjang. Waktu liburan yang gak terskedul oleh waktu, di situ bisa liburan ya. Yang SMA mungkin di situ saatnya dia fokusnya kepikiran beban orang tuanya, gelisah bagaimana menyiapkan uang ya ujian nasional. Ada momentum ini mungkin dia jadi senang, jadi bahagia. Karena apa? Karena dibatalkan, ditiadakan ya. Itu. Jadi langkahnya bagaimana? Langkah kita untuk bagaimana kondisi COVID-19, teman-teman, yang perlu dilakukan adalah langkah-langkah edukasi. Langkah-langkah edukasi yang harus kita sering lakukan kepada mungkin banyaknya wadah lingkungan ya, dari tingkatan RT, RW itu yang masih belum paham apa sih social distancing itu apa. Itu banyak yang nggak paham karena artinya mungkin bahasa Inggris ya, bahasa Inggris, bahkan dia nggak mengenal bahwasanya pandemik ini sangat berbahaya. Karena yang kita antisipasi ini wabah atau virus yang tidak terlihat, yang cukup kecil sekali. Nah, jadi ya itu langkah edukasinya. Yang pertama kita mungkin kalau bisa edukasi ya edukasi, kita bisa kopas dari edukasi yang sudah ada. Sebanyak mungkin konten-konten yang sudah ada itu kita ramaikan, kita viralkan. Semakin viral itu semakin sukses. Jadi jangan sampai kita takut viral ya, harus viral. Satu, konten itu yang pertama harus dengan cara offline, online edukasinya. Yang kedua dengan offline. Kalau dengan offline ya kita boleh dengan mengkondisikan apa ya, mungkin yang kita gerakkan saat ini ada gerakan keranjang berbagi ya. Keranjang berbagi itu ya mungkin ini dari kalangan beberapa founder di kalangan tertentu yang mengajak partner dengan kita, ya kita support bagaimana bisa terhubung sehingga program yang dijalankan selain offline itu juga bisa jalan online juga. Jadi kalau offline mungkin pasti terkendalanya dari waktu dan tenaga, mungkin ya sebatas itu yang kita bisa, tapi ya harus benar-benar komitmen. Nah, jadi kalau offline keranjang itu bagaimana yang punya titik keranjang, dia mau komitmen minimal ada 5-10 bungkus setiap hari dia taruh. Itu. Jadi edukasinya dua arah. Jadi selain pandemik yang terjadi ini terjadi pada masyarakat swasta yang dia tidak bisa lagi bekerja, tidak bisa berkumpul. Jadi bagaimana panggilan hati ini orang mau teredukasi, yang taruh titik itu bisa taruh donasinya berupa sembako ya, kita kemas dengan standarnya. Yang kedua edukasinya, jadi mau berbagi ini bukan hanya sekedar satu arah, orang yang mau taruh keranjang di tempatnya, tapi dua arah. Kita harus edukasikan ke RT, ke RW, ke siapapun, bahwasanya siapapun yang mau berbagi itu nggak dimulai dari hal yang besar, tapi dari hal yang kecil. Kalau di kampung itu dalam satu RW ada 300, ya minimal ada 10 orang. Kalau taruh 3, jadi berapa? 3 kali 10, 30 sembako. Mungkin ada yang nggak kerja, nggak butuh makan, ya saling membantu, gotong royong. Itu jadi kalau kita offline. Kalau online-nya bagaimana? Ya kita siapkan foto-foto yang sudah ada atau program-program yang ada, kita bantu koneksikan, kami bantu untuk kita ajukan.
Contoh yang kita terhubung saat ini sudah berjalan mungkin 7 hari, sudah terkumpul 1 juta. Itu ke benihbaik.com. Foundernya Andi F. Noya. Itu bagaimana rahasia terhubungnya? Mungkin nanti kita akan siapkan sebuah program tertentu dengan enterprise Instagram ya, yang sudah ramai followernya. Bagaimana caranya kita bisa terhubung dengan program-program besar itu sehingga Jember ini bisa membangun sebuah kesejahteraan itu bersama. Jadi seperti itu. Ada satu pertanyaan lagi, Mas. Ada lagi? Mungkin ini yang terakhir. Bagaimana cara meyakinkan halayak ramai terhadap sebuah kevalidan urunan dana secara online? Karena dengan orangnya hoax membuat beberapa orang ragu, bahkan tidak percaya dengan adanya urunan dana yang bersifat online ini. Ini berkaitan dengan kepercayaan dari orang lain gitu. Bagaimana cara meyakinkan halayak ramai terhadap sebuah kevalidan urunan dana secara online? Karena dengan maraknya hoax membuat beberapa orang ragu, bahkan tidak percaya dengan adanya urunan dana yang bersifat online ini. Oke. Memang tingkat kepercayaan masyarakat kita itu memang sangat rendah. Bukan berarti kurang ini ya, nggak paham. Memang ya karakteristik masyarakat kita seperti itu, tapi tidak semuanya, tidak semua lapisan itu. Tapi memang sebuah pola pikir yang ya kurang teredukasi itu memang ya berpengaruh. Energi yang negatif itu memang mudah menular. Tapi kita tidak harus terfokus pada itu. Memang banyaknya hoax atau informasi yang disalahgunakan atau oknum. Kalau saran saya memang sifatnya kalau itu rekening atau yang kita bangun yang kita bangun urun dana itu rekening personal, itu memang rentan ketidakpercayaan. Tapi itu bisa kita sikapi dengan cara mungkin ada enterprise atau sebuah ruang publik ya, baik itu sifatnya online maupun offline, yang sudah trust, sudah percaya betul di situ, sudah punya market, sudah punya orang-orang yang sudah trust. Itulah momentum kita untuk kita ajak kolaborasi. Nah itu pasti percaya. Satu. Atau kita juga bisa dengan ya organisasi yang sudah terpercaya. Bisa itu gerakan. Kalau kita berbicara muslim itu sebenarnya punya wadah terbesar dan terkuat. Di mana? Itu di masjid. Masjid itu punya rekening yang benar-benar yayasan ya. Dan itu sangat terpercaya sekali. Jadi kita bisa buat webinar itu di masjid, di gerakan tempat agama atau yang lain. Itu bisa. Jadi istilahnya ada wadah itu yang diwadahi oleh masjid, kira-kira menampung berapa RT, berapa RW, kita kelola demografi marketnya berapa. Atau info Jember ya, mungkin nanti kita bisa teman-teman kolaborasi, ada program apa dengan foundernya info Jember, kita nggak tahu siapa, atau dengan selebgram apa yang bisa jadi hostnya, kita bangun kolaborasi sehingga follower dia juga ikut naik dengan cara ikut post ya. Post di feednya atau dia ikut streaming ini untuk berbagi bagaimana follower dia bisa ikut berdonasi. Nah, gambaran saya ya seperti itu mungkin. Dan ini sebagai penutup bagi Mas ya. Mohon untuk nasihatnya bagi kami sebagai kaum milenial, khususnya para mahasiswa, agar tidak ragu untuk terus berkarya. Tentu tidak hanya dalam bidang ini, tapi dalam semua bidang yang kami minati, sehingga hal itu bisa menjadi dasar bagi kami untuk meraih kesuksesan kami masing-masing. Oke. Bagaimana langkah-langkah anak muda ini untuk mencapai sebuah sukses yang ingin dicapai?
Jadi sukses itu bagi ini closing statement. Sukses itu sebenarnya bagi saya, sukses itu bagaimana kita menjadi orang-orang, menjadi insan, menjadi orang yang paling banyak bermanfaat bagi manusia yang lain. Jadi sukses itu bukan hanya semata-mata sebuah materi, harta yang banyak, tapi sesungguhnya sukses itu adalah seberapa banyak nilai berbagi dan manfaat kita sehingga banyak orang yang merasakan sebuah dampak yang kita berikan. Jadi itulah garis besarnya sukses. Jadi sukses itu juga relatif. Sukses itu adalah bagian dari ikhtiar. Dan manusia itu tujuannya bukan sukses, tapi sebenarnya manusia itu tujuannya adalah ikhtiar. Kalau kita ikhtiarnya sungguh-sungguh, pasti sukses. Yang nggak sukses siapa? Orang-orang, pemuda yang siapa? Yang malas, yang nggak punya tujuan, nggak punya langkah-langkah, nggak punya plan, nggak punya dampak, nggak punya manfaat. Itu yang sangat disayangkan sekali. Jadi pemuda yang hebat adalah pemuda yang punya cita-cita bermanfaat bukan hanya untuk diri sendiri, tapi bagaimana bermanfaat bagi lingkungannya, bagi bangsa, bagi agama dan negaranya, sehingga kita menjadi pemuda yang berprestasi. Seperti itu sedikit pesan dari saya, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Itu saja, apabila ada kata-kata saya yang salah mohon dimaafkan. Mungkin acara ini kami ingin memberikan pesan, jangan berkecil hati teman-teman yang belum ketemu tujuannya, belum ketemu purpose-nya, passion-nya, talent-nya. Lakukan berulang-ulang. Selama ini adalah jalan kebaikan, lakukan terus sampai jadi pembuktian. Karena tanpa kita harus memulai dari hal yang kecil, nggak mungkin terwujud. Jadi closing statement terakhir kalinya, bagi siapapun yang mau kegiatan ini akan kita lakukan berlanjut, kita buat plan schedule dengan program yang berbeda, dan undanglah orang-orang hebat di Jember ini jadi peran pandemik ini jadi solusi banyak orang. Jadi sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penutup, bonus demokrasi, bonus demografi membutuhkan kita para pemuda yang haus akan prestasi. Dan tidak cukup untuk sekadar bermimpi, kita harus terus untuk mewujudkannya dengan aksi. Sekian dari saya, tetap sehat dan di rumah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.